Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwas sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya yang begitu amat banyak dan begitu amat besar kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang paling utama untuk kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Sehingga dengan semua nikmat tersebut kita bisa melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah ibn Abdurrahman wa Fadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Di mana di kajian pekan yang lalu kita sudah membahas rukun daripada umroh dan hal-hal yang diwajibkan untuk dikerjakan ya ketika melakukan tawaf, baik itu sifatnya tawaf yang sunnah, yang rukun, ataupun yang wajib. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya dalam haji ini fardun atau rukun ya itu dibedakan dengan wajib. Ya, yang dimana di bab-bab yang lainnya selain bab haji itu fardun dan wajib itu memiliki makna dan konsekuensi yang sama. Dan juga kita sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan ya ketika tawaf dan juga ketika melakukan sa'i ya. Dan kita juga sudah menyinggung atau membahas beberapa hukum yang berkaitan seputar sa'i itu sendiri. Lalu Syekh rahimahullahu taala melanjutkan pembahasannya. Faslun, fasal lil haji tahallulan. Bagi haji itu memiliki dua tahallul, ya, memiliki dua tahallul. Ya, artinya ketika seseorang melakukan tahallul itu dia telah terbebas atau diperbolehkan untuk melakukan apa-apa saja yang tidak diperkenankan dan tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan ketika sedang dalam kondisi berihram. Nah, menariknya di sini Syekh mengatakan lil haji, bagi haji ada dua tahallul ya. Ada dua tahallul. Mengapa demikian? Dikarenakan haji ini pertama memiliki waktu yang lebih panjang daripada ibadah umroh ya, sehingga orang kalau misalnya tahallulnya cuma satu seperti umroh yang nanti akan kita ketahui sama-sama akan mendapatkan kesulitan. Jadi kan kalau umroh itu tahallulnya udah selesainya umroh, yaitu tahallulnya. Adapun haji itu ketika tahallul ya, baik yang pertama ataupun yang kedua itu bukan berarti ibadah haji itu sendiri sudah selesai, masih ada ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu yang sifatnya diwajibkan ataupun yang disunnahkan untuk dikerjakan. Nah, ini karena sekali lagi, karena ibadah haji itu panjang waktunya, lebih panjang daripada umroh, sehingga dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi orang yang melakukan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau Rasulullah SAW menetapkan adanya dua tahallul. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lihurmihi hina ahram. Ya, aku memberikan atau membaluri atau memakaikan minyak wangi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau berihram. Nah, ketika mau berihram. Lalu walihillihi, dan aku memakaikan pewangian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau tahallul ya qabla an yatufa bil bait, sebelum beliau melakukan tawaf ya. Nah, jadi di sini lihat sebelum tawaf dalam hadis ini, sebelum tawaf. Artinya ada tahallul, tahallul ini ada pertama dan kedua, yang dimana juga belum, ketika seseorang sudah tahallul bukan berarti dia sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Nah, beliau mengatakan fal awwalu, adapun yang pertama, kan ada dua tahallul ya, yahsulu bithnaini min thalathah, dengan melakukan dua amalan dari tiga perbuatan. Apa saja? Artinya dari tiga hal ini, tiga perbuatan ini ya, yang disyariatkan untuk dikerjakan pada kapan? Tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah. Dua dari tiga ini dilakukan, maka dia telah tahallul awal. Apa itu pertama? At-tawaf. Yakni maknanya tawaful ifadah. Tawaf yang rukun, yaitu di tanggal 10 bulan Hijriyah. Ya. Yang tentu tawaf ini dilanjutkan dengan sa'i bagi mereka yang belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Lalu yang kedua adalah wal halqu ya, dan mencukur rambut, baik dengan mencukur dengan menipiskan atau menggundulkan ya. Lalu yang selanjutnya waramyu jamratil aqabah, dan melempar jumrah aqabah. Nah, kita udah tahu tuh lokasi jumrah aqabah, di mana dia di luar daripada Mina. Ya, dan dia sudah lebih dekat ke arah Masjidil Haram. Nah, artinya ketika seseorang melakukan dua dari tiga hal yang disyariatkan, diperintahkan untuk dilakukan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu, yaitu tawaf, mencukur rambut, dan juga melempar jumroh, ya, maka dia telah tahallul awal. Tahallul awal. Baik dengan caranya, tadi kan dua dari tiga itu apa? Melempar jumroh, cukur rambut, atau lempar jumroh sama tawaf. Jadi lempar jumroh sama cukur rambut, atau lempar jumroh sama tawaf, atau tawaf dengan cukur rambut. Jadi tahallul itu bukan cukur rambut ya. Jadi bisa dipahami ya. Kadang orang suka, Pak, iya bukan cukur rambut aja. Karena kenapa? Lihat umroh kan selesainya dengan mencukur rambut. Dengan mencukur rambut tersebut maka dia telah tahallul ya. Lalu wa bitsalithi yahsulu at-tahallulu tsani, dengan melakukan yang ketiga, baik itu yang ketiga itu tawaf ataupun mencukur rambut ataupun mencukur atau melempar jumroh, itu bebas di situ. Mau yang di mana yang didahulukan itu bebas ya. Karena Rasulullah itu pernah pada tanggal tersebut ditanya sahabat, ya Rasulullah saya melakukan ini tapi sebelum ini, ya Rasulullah saya melakukan ini dan sebelum itu. Jadi sahabat tuh nggak berurutan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Lalu beliau menjawabnya dengan apa? Setiap pertanyaan itu yang ditanyakan if'al wala haraj ya, lakukan dan tidak usah merasa terbebani ya. Artinya bebas pada tanggal 10 itu. Mana yang didahulukan, mana dulu yang harus dilakukan, itu terserah, dikembalikan kepada keluasan dan kemudahan dari setiap jamaah haji. Nah, maka yang ketika melakukan perbuatan yang ketiga ini yahsulut tahallulu tsani. Nah, pertanyaannya kenapa dibedakan? Apa konsekuensi dari pembedaan atau pemisahan dua tahallul ini? Kan timbul pertanyaan ya. Ada dua tahallul, ini apa dampaknya, konsekuensinya? Di sini Syekh menjelaskan
Wa yahillu bil awwali, halal dengan tahallul awal itu jami'ul muharramat, semua yang diharamkan ketika sedang berihram. Illa, kecuali satu, an-nisa, perempuan. Makna perempuan di sini maknanya bukan hanya terbatas melakukan hubungan intim, enggak. Bercumbu pun juga dilarang. Tidak boleh. Ya. Ya, maksudnya kalau meluk dalam artian untuk misalnya menjaga itu nggak ada masalah. Ini kalau meluk-meluk yang sifatnya ya itulah, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi, ya kan? Karena di sini ada yang belum nikah. Pak Bauzi bingung ya dia. Ala kulli hal, ya. Nah, di sini mencakup apa? Maknanya melakukan hubungan intim, dan juga menyentuh istri, meluk dengan diiringi syahwat. Itu nggak boleh. Lalu yang selanjutnya yang diantara yang tidak diperbolehkan juga selain melakukan hubungan intim adalah aqd dan nikah, melakukan akad nikah, ya. Jadi ketika tahallul awal itu masih belum boleh, baik secara langsung ataupun mewakilkan. Bisa dipahami ya? Misalnya kita mau nikah nih, wah saya lagi ihram, udah deh wakilin aja untuk melakukan qabul. Kan ada ijab dan qabul. Misalnya si mertua atau wali daripada perempuan itu sudah tahallul tsani, dia masih tahallul awal. Udah akad sekarang. Oh, nggak boleh saya berihram. Nggak, saya diwakilkan saja si fulan untuk ya melakukan qabul atas nama saya. Itu juga tidak boleh. Karena kenapa? Wakil safirun mahab, kaidahnya begitu. Si wakil kita nih adalah delegasi kita secara murni, dalam artian disyaratkan bagi seorang wakil itu melakukan apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang yang mewakilkannya. Paham? Saat itu orang yang mewakilkannya boleh nggak melakukan akad nikah? Boleh nggak? Nggak boleh. Maka yang menjadi wakilnya pun juga tidak boleh melakukan, walaupun dia dalam kondisi misalnya tidak dalam kondisi ihram. Karena posisinya si yang mewakilkan ini dalam kondisi tidak boleh berihram. Jelas ya? Nah, ataupun dia menikahkan orang. Jadi misalnya dia dimintakan oleh wali daripada mempelai wanitanya ini untuk menjadi apa? Penghulu. Dia yang mau menikahkan. Nah, kalau nggak boleh, ya udah. Dia juga tidak dalam kondisi ihram, dia juga tidak boleh. Nah, ini berdasarkan berdasarkan ya perkataan Ibnu Abbas, idza ramal jumrah atau idza rumiyal jumratu faqad halla kullu syai'in illa nisa. Jika udah melempar jumrah maka sudah halal semuanya kecuali perempuan. Nah, melakukan akad nikah itu hukumnya apa? Dosa, tak boleh. Dan akad nikahnya juga tidak sah. Nah, ya, dan juga kata para ulama menjelaskan hukumnya dosa besar juga itu. Melakukan akad nikah ketika dalam kondisi berihram. Nah, lalu Syekh rahimahullah, nah sebelum ke situ artinya dapat kita pahami dari penjelasan Syekh ini kalau setelah tahallul tsani baru boleh ya. Wa tahallul minal umrati bi faraghiha, adapun tahallul dari umrah itu dengan selesainya pelaksanaan ibadah umrah. Ya di mana ibadah umrah ini cuma 4 doang. Nggak lebih, nggak kurang, dan harus dilakukan dengan secara berurutan seluruhannya. Berbeda dengan haji. Haji ini berurutan secara mayoritasnya. Ya, secara mayoritas dilakukan secara berurutan. Adapun umrah harus berurutan. Yang kebetulan
terakhirnya itu apa? Mencukur rambut. Jadi orang-orang salah persepsi. Oh, berarti tahallul itu adalah mencukur. Nah, bukan begitu aslinya, ya. Nah, baik. Faslun. Kita selesai masalah tahallul awal dan tahallul tsani. Kan disebutkan dengan tahallul awal kita dihalalkan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan ketika berihram kecuali nikah dan berhubungan suami istri. Sekarang perlu kita ketahui apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan ketika sedang dalam kondisi berihram. Naam. Faslun, ya, pasal. Nah, secara garis besar, orang yang melakukan pelanggaran, hal-hal yang terlarang, ya, terlarang untuk dilakukan, untuk dikerjakan ketika berihram itu, konsekuensinya ada dua. Imma perbuatan itu menjadi haram, atau dia juga diharuskan untuk membayar fidyah atau yang kita kenal dengan namanya apa? Dam. Dengan namanya dam. Nah, perlu ini dulu. Dituliskan. Ya, konsekuensi melakukan pelanggaran ihram. Ya. Nah, ada dua. Perbuatan tersebut, pertama, ya, hukumnya haram. Apa secara mutlak? Secara mutlak jadi haram. Bisa dipahami ya? Apakah secara mutlak dihukumi dengan hukum haram? Ya? Tidak. Harus ada 4 syarat ketika 4 syarat ini terpenuhi baru dia menjadi hukumnya haram. Yang pertama apa? Dilakukan secara sengaja. Kedua, berilmu. Dan ingat, Ustadz, berarti sengaja tapi dia nggak berilmu, berarti tidak haram. Kayak gitu. Kita sudah ingat, ini termasuk masalah apa? Dia tidak diberikan uzur, orang yang tidak mengetahui ini, kecuali orang siapa? Baru masuk Islam, atau dia kondisinya baru masuk Islam itu, dan kondisinya dia tinggal di daerah yang tidak memiliki rujukan orang yang ditanyakan untuk mengetahui masalah-masalah seperti ini. Jadi kalau kayak kita nih, tinggal di Jakarta, tapi nggak tahu hukum-hukum gini, gimana ya? Bagaimana konsekuensinya? Dimaafkan nggak? Ditoleransi nggak? Tidak ditoleransi, ya. Yang keempat adalah dengan sukarela melakukannya. Artinya tidak dipaksa. Tidak ada paksaan. Yang keempat adalah yang melakukannya adalah mukallaf. Artinya bila ada anak masih kecil, kan mungkin nggak anak masih kecil haji? Mungkin, ya. Bisa haji. Cuman hajinya tidak menggugurkan kewajiban haji Islam. Dia nanti kalau sudah balik harus haji Islam lagi, harus haji lagi kalau dia sudah terpenuhi syarat wajibnya. Nah, bila dia melakukan, dia tidak berdosa, tidak berdampak menjadikan perbuatan itu berdosa, tapi tidak diperbolehkan bagi wali yang menghajikannya, yang membawa dia haji itu untuk membiarkannya dia apa? Melakukan hal-hal yang diharamkan tersebut. Jadi bisa dipahami ya. Nah, jadi kewajiban memang anak tersebut tidak berdosa, tetapi kewajiban tersebut, ya, kewajiban menjaga melakukan dari hal-hal yang diharamkan ini dibebankan kepada siapa? Walinya, orang tuanya. Nah, ini perbuatan ini hukumnya menjadi haram dengan 4 syarat ini. Nah, sekarang yang kedua adalah berimbas apa? Adanya fidyah.
atau yang kita kenal dengan dam. Kita kenal dengan apa? Dengan dam. Nah, ini dibagi menjadi dua kondisinya. Ya. Yang pertama, pelanggarannya bersifat merusak atau menghilangkan. Pelanggarannya bersifat apa? Merusak. Ya, bersifat apa? Merusak. Seperti apa? Membunuh hewan buruan. Merusak nggak itu? Hah? Boleh nggak memburu di Makkah, di tanah haram? Nah, kalau melakukan hal ini berarti masukin kategori ini. Atau yang kedua adalah apa? Jadi, maaf, sebelum ini, yang kedua adalah pelanggarannya bersifat apa? Bersenang-senang. Bersenang-senang. Seperti apa tuh maksudnya bersenang-senang tuh? Apa? Seperti memakai minyak wangi. Ya, terus pakai pakaian selain daripada pakaian ihram, pakai baju koko gini. Ini kan senang-senang kan? Bener gak? Ya. Nah, tapi kadangkala ada perbuatan yang ada sisi merusaknya dan ada sisi senang-senangnya. Seperti apa tuh? Seperti mencukur rambut, menggunting kuku. Nah, kita kan mencukur rambut ini biar apa? Biar makin kelihatan lebih rapi, lebih ganteng. Tapi ada merusak kan? Dalam artian menghilangkan sebagian rambut yang ada di tubuh kita. Nah, ini dilihat mana ya? Ada juga yang dua hal ini juga seperti misalnya jima. Jima ya. Jima itu bersenang-senang tapi juga ada sisi merusaknya. Nah, maka dilihat kalau yang seperti mencukur rambut, menggunting kuku ini lebih dominan merusaknya, maka dimasukkan yang ke pertama. Bisa dipahami ya? Kalau yang lebih dominan bersenang-senangnya seperti jima, maka dimasukkan yang kedua. Bisa dipahami ya? Nah, udah di sini aja. Nah, kenapa ini harus apa? Dibedakan seperti ini. Kenapa dibedakan? Karena ada konsekuensi atau ada syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang melakukan pelanggaran ini dengan untuk diwajibkan membayar fidyah itu ada syarat yang harus dipenuhi atau tanpa harus ada syarat. Nah, kalau yang sifatnya pelanggarannya bersifat yang merusak, ya tidak memiliki tidak ada syarat. Artinya apa? Maksudnya bagaimana, Ustadz? Berbeda dengan ini. Untuk mengetahui ini kita ini. Kalau ini harus apa? Ada berilmu dan juga sengaja. Ya, bersenang-senang seperti apa tadi? Memakai wangi-wangian. Dia pakai wangi-wangiannya sengaja. Deh. Berarti wajib untuk apa? Dan dia tahu ini haram, nggak boleh. Atau dia jahil tapi jahilnya tidak jadi sebuah keringanan dan tidak toleransi. Artinya dia wajib untuk apa? Membayar fidyah. Nah, seperti ini. Dia mencukur rambutnya, menggunting kukunya. Dia nggak tahu sama sekali. Ya. Dia tidak tahu. Dah, kalau dia tidak tahu atau melakukan secara tidak sengaja, ya, itu tidak apa? Tidak diwajibkan untuk apa? Untuk membayar dam. Nah. Yang pertama itu baik dia tahu maupun tidak tahu sengaja maupun tidak sengaja, dia harus wajib untuk apa? Membayar dam. Ya, jadi kalau yang membayar dam itu dia harus tahu dulu, berilmu, dan dia juga melakukan secara sengaja. Dia lewat toko parfum, kesemprot parfum.
Nggak sengaja. Wajib bayar dam? Tidak. Ya, karena tidak sengaja. Dia kalau tidak sengaja mematahkan kukunya, wajib bayar dam. Karena tidak dikaitkan dengan ilmu ataupun sengajaan. Secara mutlak, pokoknya ada ini, kecuali nanti ada beberapa kondisi yang baru boleh diperbolehkan, nanti kita ketahui. Jelas ya? Bisa dipahami sampai saat ini? Sejauh ini? Sekali lagi, Anda jelaskan. Konsekuensi melakukan pelanggaran ihram itu perbuatan tersebut dinilai haram dengan 4 syarat. Dia sengaja, berilmu secara sukarela, dan dia orang mukallaf. Berkonsekuensi dia harus membayar fidyah atau dam dengan dilihat kondisi pelanggarannya. Kondisi pelanggarannya. Pertama, pelanggaran yang sifatnya merusak atau sifatnya bersenang-senang. Maksudnya merusak seperti apa? Potong kuku, ya, atau memburu hewan, berburu, itu kan merusak kan, ya, atau menebang pohon, itu merusak nggak? Nah, itu berilmu sengaja maupun tidak sengaja, dia wajib untuk membayar dam. Misalnya dia naik mobil, terus nggak sengaja nabrak pohon, dia tergelincir mobilnya, nabrak tuh pohon. Akhirnya pohonnya tumbang. Wajib bayar dam. Sengaja nggak itu? Nggak sengaja. Tetap dia harus bayar dam. Kalau yang bersenang-senang, ya, pakai minyak wangi, ya, pakai pakaian, ya, nanti, ya, itu minyakin janggutnya, kepalanya, itu kan senang-senang kan, ya. Nah, ini dia diwajibkan membayar fidyah ketika dia berilmu dan juga melakukannya secara sengaja. Misalnya masalan ada orang maghrum misalnya. Dia jadi salesnya toko minyak wangi, itu dipegang, terus coba disemprotin ke dia gitu. Sengaja nggak sengaja kan? Dan dia tahu nih, cuman dia nggak bisa mengelak. Wajib dam dia. Nyampe udah misalnya disemprotnya parfum yang paling mahal, yang disemprot sedikit udah baunya aromanya sudah satu ruangan. Masuk ke hotelnya atau kemahnya, Masya Allah, ajib wangi ente nih. Tahu ada orang maghrum tadi, angkep aneh disemprot anak. Wajib bayar dam orang kayak gitu? Enggak. Jelas ya? Nah, oke. Baik, di sini Syekh rahimahullahu taala, jadi sudah jelas ya pemetaannya ya. Nah, wa yahrumu bil ihram, haram ketika melakukan ihram itu apa? Sittatu asya, 6 hal. Yang pertama, al-awwal satru ra'sir rajul, menutup kepala bagi laki-laki dengan penutup yang dianggap atau yang dikategorikan sebagai penutup kepala. Pakai payung tuh menutup kepala. Nutup, tapi bukan dikategorikan sebagai penutup kepala kan? Orang nggak ada yang bilang orang berpayung, pakai payung itu dianggap sebagai penutup kepala kan? Lain kalau payungnya pakai yang nah, itu lain. Jelas ya? Nah, ada orang bawa, kan kita tahu sebagian masyarakat di dunia ini punya kebiasaan membawa barang bawaannya yang kalau berat itu ditaruh di atas kepala. Betul ya? Nah, itu dianggap sebagai penutup kepala nggak? Bukan. Karena dia sedang membawa barang bawaannya dengan kepalanya. Jelas ya? Nah, apapun bentuk penutupnya, bahkan sampai para ulama mengatakan dengan henna kan pas dipakai itu kan ada apa? Ada semacam lapisannya kan? Sebelum dikelupaskan sampai ada warnanya kan? Nah, ketika posisi seperti itu masih dipakai di kepala dan dia dalam kondisi ihram, itu juga dianggap sebagai apa? Penutup kepala. Tapi kalau warnanya nggak ada masalah. Nah, lalu yang selanjutnya adalah apa? Wajhil mar'ah, dan menutup wajah perempuan. Ya. Niqab,
cadar ya, kayak gitu. Nah, adapun bagi perempuan yang misalnya dia berpendapat atau yang mengamalkan pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, ya, bahwasannya tidak boleh seorang laki-laki untuk melihat wajahnya, yang laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya, wajahnya, ya. Itu bagaimana nanti ininya? Solusinya? Hah? Nah, itu bisa pakai kayak misalnya kayak topi, lalu cadarnya ditaruh di atasnya, dibentangkan seperti ini, ya diturunkan. Nah, tapi dengan syarat jangan sampai cadarnya itu nempel atau kainnya itu menempel ke wajahnya. Kalau misalnya ada angin bertiup ke arah wajahnya, lalu dia nempel, kan ini kan di luar kendalinya kan, maka diharuskan baginya secepatnya untuk menjauhkan kain tersebut daripada wajahnya, daripada menempel di wajahnya. Ketika seketika atau ketika itu mampu dia untuk menjauhkan, maka tidak mendapatkan konsekuensi ini. Jelas ya? Nah, lalu yang selanjutnya adalah apa? Walubsul makhit. Memakai pakaian yang berjahit. Maksudnya berjahit di sini apa? Sarung ada jahitannya nggak? Ada. Boleh nggak kita pakai sarung? Tidak boleh. Hah? Tidak boleh. Tidak boleh? Oke. Gini, oke deh. Kain ihram, ujungnya dijahit nggak untuk dineci kayak gitu? Bisa biar nggak... Tidak lepas. Kan di sisi-sisinya tuh. Ya. Berarti itu. Nggak boleh tuh? Boleh. Boleh, tapi bukan... Nah, yang dimaksud berjahit di sini adalah tidak membentuk badan anggota tubuh. Menutupi, meliputi anggota tubuh. Jadi walaupun misalnya dia pakai apa? Bebet gitu di situ, ya, di tangannya itu nggak boleh kayak gitu. Ya, tidak diperbolehkan, ya. Nah, berarti sarung apa? Ayo deh, jawab sendiri kan. Terjawab kan? Ya, jelas ya. Maknanya berjahit itu seperti itu. Uka berarti nggak ada jahitannya semua. Jelas ya. In kana rojulan, kalau laki-laki ya. Adapun perempuan ya harus ya. Nah, ini khusus untuk siapa? Laki-laki. Nah. Nah, lalu yang selanjutnya adalah walubsul quffazaini, mengenakan sarung tangan lil mar'ati, bagi perempuan ya. Artinya mengenakan sesuatu yang menutupi keseluruhan tangannya. Makanya ada sebagian jamaah haji Indonesia kita tuh dibolongin, atau ada sebagian jamaah umroh tuh yang dibolongin di mana? Di bagian dalam telapak tangannya, agar tidak terhitung sebagai apa? Penutup tangan. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, ya, ketika ditanya apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram. Lihat, Nabi Muhammad ditanya apa? Yang boleh. Tapi jawaban Nabi Muhammad SAW, la, jangan. Berarti kan kalau apa yang dipakai, pakai ini kan gitu kan. Pertanyaannya penetapan, maka jawabannya penetapan. Tapi ini Rasulullah kenapa dijawabnya ditanyanya dengan pertanyaan penetapan, tapi dijawabnya dengan penafian, larangan. Kenapa? Apa hikmahnya? Menunjukkan yang dilarang itu lebih sedikit daripada yang diperbolehkan. Kalau dijawabnya yang diperbolehkan, bakalan banyak. Artinya kalau yang dilarang ini, selain daripada ini, dibolehkan. Ya, jadi jangan bilang agama Islam ini agama susah. Karena justru yang dilarang ini lebih sedikit daripada yang diperbolehkan, ya. Karena kita fokusnya, kadang-kadang orang fokusnya sama larangannya terus. Nggak fokus sama yang dibolehinnya. Jelas ya?
Nah, kata Nabi Muhammad SAW, la talbasu ya al-qumusa, jangan pakai ya komis. Gamis tuh yang apa? Ya kita sekarang jubah lah gitu. Nah, kayak dipakai Ayub nih. Nah, gamis ya. Walal amaim, dan juga jangan pakai imamah. Imamah tuh yang dililitkan di kepala. Walas sarawilat, jangan pakai celana. Walal baranis, jangan pakai burnus. Burnus sampai kupluk. Kayak jaket kita tuh ada ya hoodie ya, gitu. Ya. Walal khifaf, dan jangan pakai sepatu. Illa ahadun la yajidun na'laini, kecuali seseorang yang nggak dapat sendal, nggak memiliki sendal. Ini jangan masa nggak bisa dapat sendal, ini zaman dulu ini, ya. Dan nggak nutup kemungkinan di masa yang akan datang seperti ini lagi kondisinya, ya. Jadi jangan ini kita. Falyal bas al khuffaini, maka pakailah khuf, ya. Tapi Rasulullah memberikan sebuah arahan. Wal yaqta'huma asfala minal ka'baini, pakai sepatu tapi yang di atas mata kakinya untuk dipotong supaya terlihat mata kakinya, supaya tidak terhitung sebagai khuf. Supaya tidak terhitung sebagai apa? Khuf, ya. Nah, lalu Rasulullah juga pernah ditanya atau maaf, dalam hadis Ibnu Umar, itu hadis tadi yang pertama diriwayatkan Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, lalu di dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan Imam Abu Dawud dan Hakim, Nabi Muhammad SAW mengatakan atau melarang wanita ketika berihram memakai apa? Kufazain, sarung tangan, wan niqab, cadar, wa ma massal warsu wa za'faran, dan juga memakai wewangian minas thiyab, wal talbas ba'da dzalika ma ahabbat min alwani thiyabi mu'asfaran au khazzan au huliyan au sarawil au gamisan au khuffan. Nanti setelah berihram pakai pakaian yang sesuka hatinya, mau sutra apapun itu juga ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah atsani, yang dilarang at-tatayyubu fi badanihi au thawbihi, memakai wewangian di badannya, au thawbihi, atau di pakaiannya, ya, au firashihi, atau pada apa? Tempat tidurnya, au ta'amihi, atau pada makanannya, au syarabihi, atau pada minumannya. Ustaz, pertanyaan ini, kalau makanan kan ada sebagian makanan yang memiliki aroma yang enak kan? Contoh seperti apa? Jeruk misalnya, atau apa lagi? Durian enak. Hah? Buat sebagian masyarakat ini kita yang cari yang mujma' alaih, bisa dikatakan gitu. Yang disepakati hampir seluruh bangsa lah kayak gitu. Soalnya kita tahu yang senang durian ini bisa dikatakan masyarakat Asia Tenggara kita nih paling senang nih, durian enak. Kalau orang barat coba suruh orang bule ya, suruh nyium durian aja udah. Bahkan sampai ada peraturan yang Anda dengar, wallahu alam, ada larangan di bandara itu atau di pesawat nggak boleh bawa durian, bener ya? Di hotel, karena kenapa? Karena kenapa? Aromanya menyengat, dianggap tidak menyenangkan aromanya. Nah, misalnya seperti jeruk, ya. Nah, itu boleh dikonsumsi. Karena kenapa? Karena jeruk ini tidak menjadi sebuah, atau maaf, sebagai hukum asalnya atau tujuan utamanya dijadikan sebagai wewangian, tapi sebagai apa? Makanan yang dikonsumsi. Tapi maksudnya yang tidak diperbolehkan ini adalah apa? Segala sesuatu yang memang hukum asalnya atau mayoritas penggunaannya ditujukan untuk sebagai apa? Wewangian. Contoh seperti apa? Misalnya kita tahu ada yang semprot di mulut untuk apa? Supaya menyegarkan atau menjadikan aroma mulutnya ini enak. Nah, itu baru tidak boleh. Karena kenapa? Memang tujuan utamanya untuk apa? Mewangikan. Jelas ya? Nah itu dia. Makanya itu termasuk pada badan, baju, pakaian yang dikenakan, bahkan sampai di mana? Di tempat tidurnya, makanan dan juga minumannya. Akan tetapi disunnahkan bagi orang yang akan berihram untuk memakai wewangi-wangian di mana? Di badannya.
sebelum niat. Adapun di pakaiannya, di kain ihramnya mubah, boleh. Kalau di badannya sunnah. Di pakaiannya mubah, boleh. Tetapi harus diperhatikan satu hal. Artinya kalau pakaiannya itu sudah tertanggal dari dirinya, tidak boleh untuk dikenakan lagi. Karena kenapa? Dia sama saja mengenakan wangian yang baru. Jelas ya? Jadi afdolnya yang mana? Ya di badan aja lebih hati-hati. Nah, jadi kan makanya dipisahkan oleh para ulama. Di badan sunnah, di pakaian atau yang dikenakan itu hukumnya mubah. Nah. Kenapa? Mak? Iya, tadi. Al-thalithu, yang selanjutnya adalah dahnu sya'ri ra's wal lihyah. Tidak boleh meminyaki rambut dan janggut. Ya, karena haji ini memang supaya kita ini terlihat apa ya? Menghinakan, ya, melusuhkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kan begitu kan? Toto kita rapi-rapi. Berarti ya, kita membalik daripada tujuan utama daripada haji tersebut, ya. Hal ini juga berdasarkan ya tadi kan firman Allah dalam hadis qudsi, unzuru ila ibadi atau nisya'san ghabaran. Lihatlah wahai para malaikat kepada hamba-hambaku yang datang dengan orang yang kucel karena habis safar, dan ghabaran dengan dipenuhi debu. Nah, lalu yang keempat, ar-rabi'u izalatu sya'ri wadh-dhufri, menghilangkan atau mencukur rambut dan menggunting kuku. Oke. Nah, bagi masalah menggunting kuku dan mencukur rambut ini, bila dirasakan rambutnya ini dan atau kukunya itu melukai, menyakiti, ya. Seperti apa? Orang misalnya Allah kasih bulu matanya lebat banget. Sampai saking lebatnya nggak bisa lihat. Misalnya gitu. Nah, itu diperbolehkan dia untuk menipiskannya. Ya, karena kalau menipis berarti harus apa? Dengan apa? Digunting, motong. Nah, ada misalnya ada orang kukunya patah. Kukunya patah. Dan kalau misalnya tidak digunting, ini bisa bikin sakit. Maka dia diperbolehkan untuk menggunting kukunya seukuran kukunya yang patah itu aja. Nggak boleh lebih. Jelas ya? Nah, itu dia. Nah, wa kafaratu hadhil arba'ah, kafarat yang 4 hal ini apa aja? Ya. Memakai ya, menutup kepala, menutup wajah bagi perempuan, menggunakan pakaian yang meliputi tubuh ya, dan juga menggunakan penutup tangan ya, memakai wewangian ya, minyaki rambut dan jenggot, dan juga mencukur rambut dan menggunting kuku. Kafarahnya apa? Syah. Pertama menyembelih kambing. Nah, au it'amu, atau memberi makan thalathati asu' li sittati fuqara, memberi makan 3 sok. 1 sok itu seukuran kayak zakat fitrah. Seukuran zakat fitrah 3 sok dibagi 6 orang. Artinya per orangnya setengah daripada ukuran zakat fitrah. Nah, au shaumi thalathati ayyam, atau puasa 3 hari. Ya. Di haji ya. Puasa 3 hari. Nah. Lalu yang selanjutnya al-khamisu, yang kelima, di naskah itu ada lanjutan enggak? Apa? Enggak, sebelum yang itu. Puasa 3 hari dan udah itu aja. Nah. Wal al-khamisu, yang kelima adalah al-jima'. Dia melakukan jima'. Artinya dia melakukan jima' secara sengaja dan dia mengetahui hukumnya dan juga rela atau dengan kerelaan. Artinya tidak bukan dari paksaan. Fil umroh.
Fa in jama'a, kalau dia melakukan hubungan suami istri fil umroh di waktu umroh fasadat, maka hukum umrohnya menjadi fasid. Walazimahu itmamuha. Maksudnya apa? Artinya haji ini ya dan umroh itu ibadah yang begitu mengikat. Artinya tidak diperbolehkan di tengah-tengah pelaksanaan ibadah umroh ataupun haji itu untuk dia batalkan. Walaupun dia melakukan perbuatan yang merusak hajinya, dia diharuskan melanjutkan dan menyelesaikan ibadah hajinya ya sampai selesai. Walaupun hajinya tidak sah. Nah, jelas ya. Au fil haji, atau dalam ibadah haji qabla tahallulil awal, sebelum tahallul awal. Ya. Wa kana amidan, dan dia melakukannya dalam kondisi sengaja. Fa in wa idza fasada, kalau dia fasid, hajinya fasid, melakukan hubungan intimnya kapan? Sebelum tahallul awal. Wajaba alaihi itmamuh, wajib dia menyelesaikan hajinya. Wa yaqdihima, dan dia harus mengqadha haji dan umrahnya segera. Artinya kalau haji tahun ini, dia diharuskan tahun berikutnya untuk dia haji. Nah, itu dia, makanya hati-hati. Wa yukhrijul kafarah. Ini konteksnya kalau haji sebelum tahallul awal. Wa yukhrijul kafarah, dan dia harus mengeluarkan kafarah wahiyah badanah, onta. Kalau nggak ada onta, dia menyembelih sapi. Kalau nggak ada, atau ya nggak ada sapinya, misalnya 7 kambing. 7 kambing. Baru kalau dia nggak bisa, dia memberi makan ya orang miskin ya dengan jumlah harga daripada, atau dia tidak, bukan nggak bisa, dia tidak menemukan, nggak ada onta, nggak ada sapi, nggak ada kambing, misalnya gitu. Dia harus membeli dengan duit untuk yang dia harus belinya onta, sapi atau kambing itu makanan. Makanan yang dia beli itu dibagikan kepada fuqara di Makkah Al-Mukarramah. Beri makan orang miskin di Makkah Al-Mukarramah. Baik penduduk aslinya atau orang-orang yang mukim. Lalu kalau dia nggak bisa, nggak punya duit, tsumma siyamu bi'adadil amdad. Dia makan seukuran uang tadi, bisa berapa liter misalnya. Ya udah, itu dibagi 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 600 liter. Kalau misalnya makanannya seukuran onta, misalnya sapi berapa sekarang harganya? 25 juta. 25 juta bisa beli beras berapa? Ya, anggap 1 ton ya, misalnya. 1 ton bisa kira-kira? Bisa. Ya, anggap 1 ton. 1 ton dibagi 600 liter. Berapa hari itu? Udah malam. Ya udah. Intinya keluarnya hari itu, keluarnya hasil pembagiannya itu jumlah hari yang dia diharuskan untuk berpuasa. Terus kalau misalnya ada komanya, misalnya 300,5. Koma 5-nya itu digenepin jadi 1. Jadi 301 hari. Nah, itu makanya hati-hati ya, sabar ya. Ini ujian ya kan. Itu harus Enggak harus gitu. Cuman jumlah harinya itu. Itu perkiraan, itu kayaknya diskonnya banyak, itu 300 hari itu. Bisa jadi 1.000 seharga onta, seharga sapi. Gimana? Nah, itu dia. As-sadisu, yang nggak boleh dikerjakan adalah apa? Istiyadus sayd, ya. Tidak boleh melakukan berburu. Berburu di sini yang tidak diperbolehkan itu kondisi dengan syaratnya 2, kriteria hewannya. Hewannya pertama, dia hewan liar. Dan yang kedua adalah hewannya hewan darat. Bisa dipahami ya? Artinya kalau ada orang yang misalnya
dia hajinya lewat laut. Dia mau ke pelabuhan Jeddah. Dia mengatakan Jeddah ini bukan mikot nih. Memang ada khilaf ulama, Jeddah ini mikot atau tidak. Lalu dia sudah melakukan ihram ketika sejajar dengan apa? Yalamlam kan? Ya. Lalu dia mancing tuh di mana? Di tengah-tengah perjalanan dari Yalamlam sampai kemana? Ke Jeddah itu. Boleh nggak tuh? Kan berburu tuh. Boleh, karena yang diburu hewan laut. Yang nggak boleh adalah hewan darat. Ya. Kalau hewannya nih tadinya dan yang ketiga syaratnya adalah hewan yang boleh dimakan, halal. Artinya kalau berburu singa boleh nggak, maksudnya jadi termasuk pelanggaran bukan? Kita bicara konteksnya pelanggaran nggak? Enggak. Karena kenapa? Singa tidak boleh dimakan. Terus kalau singa nyerang kita bagaimana? Hah? Jelas ya? Naam. Kenapa? Tawakal. Lalu selanjutnya adalah wa yahrumu saydul haramaini, dan juga diharamkan ya berburu di dua tanah haram. Nah, ini kalau tadi kan istiyadus saydi ini berburu ini ketika kondisi ihram. Nah, secara khusus lagi di tanah haram nggak boleh kita memburu hewannya di situ. Tidak boleh memburu hewannya. Wa qat'u asjarihima 'alal muhrimi wal halal, dan juga tidak boleh mencabut pepohonannya. Pepohonannya kecuali ranting-ranting yang mengganggu atau duri-durinya. Jadi kalau bisa pohonnya ada durinya yang boleh kita potong, yang kita patahkan, bukan rantingnya. Kalau ada ranting yang bisa mengganggu, itu boleh untuk apa? Boleh dipotong. Jangan pohonnya yang diiniin. Jelas ya? Nah, kalaupun mau cabut pohon di tanah haram boleh aja, asal siap bayar damnya. Nah, jelas ya? Wa idza fa'ala syai'an min dzalika, kalau dia melakukan satu dari semua hal yang tadi sudah disebutkan, wajabatil fidyah, wajib dia membayar fidyah. Ya, illa sayda haramil madinati wa syajariha, kecuali berburu di kota Madinah dan mencabut pohon di kota Madinah. Maksudnya bagaimana? Kota Madinah juga haram, tanah haram. Tidak diberlakukan larangan yang dilarang dilakukan di kota Makkah. Tetapi konsekuensi untuk membayar fidyah itu tidak berlaku ketika di mana? Di Madinah. Jelas ya? Artinya dia ketika berburu di kota Madinah, dia melakukan sesuatu hal yang diharamkan. Tetapi apakah dia wajib untuk membayar fidyahnya? Tidak. Kecuali kalau dia melakukan di mana? Di Makkah, di kota Makkah. Karena ini disebut kota haram. Nah, apa itu fidyahnya? Ya udah, itu nanti kita tangguhkan di kitab nanti yang lebih besarnya lagi. Jangan sekarang. Sudah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dengan ini kita sudah selesai menyelesaikan atau membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, dan insya Allah di pekan yang akan datang kita akan masuk babul bai', bab jual beli ya. Jadi nanti kita akan tahu apa saja yang diharuskan untuk dipenuhi ketika seseorang mau melakukan transaksi ya, akan dijelaskan oleh Syekh. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.